Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita jumpa lagi dalam acara Cahaya Iman. Kita masih membahas buku Cinta Bagai Anggur, karangan Syekh Muzaffar Ozark. Episode kali ini adalah tentang pendidikan sufi. Mas Heri, terminologi pendidikan sufi ini bagaimana penjelasan? Iya, ini yang menarik karena memang banyak salah kaprah tentang pendidikan sufi. Saya bisa mengulas dari dua sisi. Pada intinya sebenarnya pendidikan sufi adalah sebuah upaya untuk menundukkan syahwat dan hawa nafsu. Untuk apa itu? Sebenarnya untuk membuka hijab-hijab hati. Ketika kita sudah terbuka hijab hati, kita akan mengenal diri dan sesuai hadis, yang mengenal diri akan mengenal Rob. Cukup panjang prosesnya, tapi setelah itu mengenal Rob akan kita mengerti amal soleh kita masing-masing. Ya. Itu. Kemudian dari terminologi yang lain, pendidikan sufi bisa dianggap sebagai memasuki sebuah disiplin formal, tapi juga di sisi lain tidak harus demikian. Berarti masih pendidikan sufi ini bisa dilakukan oleh semua orang ya? Iya, kalau dari episode yang lalu kita sudah membahas 3 domain agama, iman, Islam, ihsan. Nah, Islam membahas syariat, tasawuf atau pendidikan sufi ini di sisi ihsannya. Nah, seharusnya semua orang melakukan itu. Semua orang melakukan itu secara umum, bahwa ini pendidikan sufi itu adalah pengejawantahan aspek ihsan. Benar. Dalam kita beragama. Benar. Ya, ini secara umum. Secara umum semua orang harus mulai melengkapi agamanya dengan aspek ihsan. Ya. Mungkin ada perlu dijelaskan lagi kenapa terminologi pendidikan sufi ini dikhususkan untuk sampai ada istilah pendidikan sufi. Ya. Dalam tingkat yang lain, ketika kegelisahan orang sudah sangat, katakanlah, memuncak, dia ingin belajar secara lebih khusus, nah itu mungkin saatnya dia memasuki sebuah disiplin yang lebih khusus, artinya dia mungkin sudah butuh seorang guru. Oh, baik. Nah, ketika itu seseorang secara formal menjalani pendidikan sebagai seorang pejalan lah. Iya, seorang pejalan atau murid tasawuf. Seorang guru tasawuf, kira-kira begitu. Baik, tapi konsepnya secara umum bisa dilakukan oleh siapa saja. Benar. Baik. Mungkin ada sebuah kisah yang kita bisa pelajari dalam dari buku ini ya. Di buku ini ada kisah yang sangat menarik tentang seorang sultan beneran. Raja ya? Seorang raja benar. Punya kerajaan. Punya kerajaan, tinggal di istana. Dari wilayah Balkh, sekarang Afghanistan. Namanya, kita mengenalnya sebagai seorang sufi besar, Ibrahim bin Adham. Tapi awalnya Ibrahim bin Adham bin Mansur ini adalah seorang sultan. Dia suatu ketika sudah sangat gelisah, merasa harus meninggalkan kerajaannya. Gitu ya. Cuman ragu-ragu, sama seperti kita pertimbangannya banyak. Kenapa singgasananya harus ditinggalkan, semua kenyamanannya, semua kemewahannya membuat dia ragu. Tapi kegelisahan itu tidak pernah hilang. Sampai suatu hari mungkin Allah harus memanggilnya sedemikian kuat dengan cara yang tidak lagi natural ya. Kalau orang biasa cukup dengan kegelisahan, seorang raja mungkin terikat dengan kerajaannya. Suatu malam dia sedang tidur di kamar seorang raja. Kamar kerajaan. Kamar kerajaan. Spray sutra, selimut bulu gitu ya. Nah, dia mendengar suara berisik dari atas atap istana ya. Dia buka jendela, kemudian dia teriak, "Hei, apa itu? Ada apa di atas sana?" Gitu kata. Ada suara tanpa bentuk dari atas atap istana. "Saya sedang membajak sawah di sini," katanya. Di atas atap? Di atas atap. Dia kesal dengan jawaban itu. Itu jawaban macam apa katanya? Mana bisa membajak sawah di atap istana, katanya gitu. Nah, suara itu kemudian menjawab, ini yang menarik. Kalau engkau mengira bisa menemukan Tuhan dari tempat tidur spraymu, tempat tidur sutramu, kenapa membajak sawah di atas atap istana? Tidak bisa, katanya gitu.
Ini sudah panggilan yang jelas sudah ya. panggilan yang jelas, itu suara tanpa bentuk dan sangat menyindir dia untuk kenapa tidak beranjak juga gitu. Itu membuat Ibrahim bin Adham tercenung kayaknya ya. Mungkin ini puncak dari panggilan. Puncak Mungkin dari sebelumnya panggilan. sudah ada peristiwa-peristiwa Iya, lain. seperti kita diberi Allah kegelisahan secara gradual ya. Ya. Mungkin ini sudah panggilan yang cukup menggebrak buat seorang sultan. Kalau peristiwa-peristiwa sebelumnya mungkin diceritakan, ada kisah yang lain? Kisah yang lain, nah, Ibrahim bin Adham, dia mungkin salah satu yang membuat dia ragu adalah gimana rezekinya kira-kira ya, mungkin begitu. Seorang raja wajar saja. Suatu hari Ibrahim bin Adham juga makan di luar, makan mewah, makan seorang raja. Ketika dia sedang menyuapkan roti, ada burung gagak menyambar rotinya dan terbang, membawa roti itu. Burung itu? Burung itu, ya. Dia kesal dan memerintahkan pengawal untuk mengejar rotinya. Gitu ya. Diikuti, dan ketika burung gagak itu menukik di sebuah tempat, pengawal melihat, mendatanginya, ternyata ada orang terikat di sana. Orang terikat, dan burung itu menyuapkan rotinya ke tawanan itu, orang yang terikat itu. Ditanyalah sama para pengawal, ngapain kamu di sini? Si orang tawanan itu. Si tawanan itu. Dia bilang, saya dari kafilah saudagar, dirampok, semuanya habis, dan dia diikat di situ. Nah, selama berhari-hari ada saja burung yang membawakan makanan dan menyuapkan ke mulutnya, katanya. Nah, ketika Ibrahim bin Adham menyadari itu, dia sadar, oh, rezeki itu sudah dijamin. Gitu. Terima kasih, Mas Heri. Sahabat sekalian, kita tidak perlu menunggu ada suara gaib yang memanggil kita. Panggilan Allah selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bergantung dari bagaimana cara kita untuk memaknainya. Setiap orang dipanggil. Kita akan membahas tentang panggilan Allah ini di segmen berikutnya setelah jeda berikut ini.